Baik Bapak Ibu, kenapa saya masuk Islam? Ya, saya dari masih mungkin 5 tahun, berapa umur saya dulu digendong bapak saya naik di Sungai di sini. Saya diajak nonton bola ke alun-alun namanya. Di situ ada orang meninggal. Orang meninggal itu diaben, dibakar dan sebagainya. Dan saya udah ketakutan duluan. Kalau setiap saya ngelihat orang mati, saya merinding dan bisa sakit panas dingin gitu. Nah dari situ saya sudah bercita-cita, tidak ngerti apakah agama saya doang, saya tidak ngerti agama yang lain gitu. Akhirnya saya mencari tahu, kebetulan saya saudara 11 orang Bapak Ibu. Saya yang nomor 11, kesebelasan. Ya. Jadi beragam itu, ada tentara, ada guru, ada apa, semua kerja. Sampai saya kerja guru dan bisnis juga. Kalau di Bali itu harus serabutan Bapak Ibu kerjanya, karena kita menerima tamu, kreativitas luar biasa. Jadi di situ saya berpikir, saya punya kakak guru agama Hindu, kepala sekolah lagi. Setiap di kelas jangan bertanya ya, selalu saya ditekan. Kenapa nggak boleh bertanya? Ya kita kan harus bertanya, agama ini ada Siddhartha Gautama, agama ini ada nabi, ada gini, ada nabi. Itu kan pelajaran agama, boleh dong nanya. Di rumah saya tanya, macam-macam pertanyaannya, pasti nggak pernah dijawab pertanyaan saya. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab, Pak? Terus Pak, slide-nya Pak. Kenapa kita tidak boleh membaca kitab suci Weda? Di situ ada Yajurweda, Atharwaweda, ada 4 ya Bapak Ibu. Terus ada Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pelebur, pemelihara. Jadi saya lebih bingung juga, kok ada banyak Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Nah yang paling saya takutkan, kok ada ngaben kita dibakar. Siapa pencipta kita? Saya selalu bertanya, ini kita kasih otak, siapa yang menciptakan otak kita gitu loh. Padahal kita bisa berpikir dengan normal gitu. Itu masih kecil, saya SD itu saya bertanya seperti itu. Kalau begitu ada kehidupan di kemudian hari, saya bilang gitu. Tidaklah, kata kakak saya, itu mah sebagai casing aja katanya. Dibakar ya dibakar, seperti burung sangkar, tempat burungnya dibakar ya itunya terbang ke atas, kayak cerita anak kecil didongengin saya ya, selalu begitu. Nah berlanjut kemudian, apa arti ngaben? Ngabisin biaya, orang miskin dan sebagainya harus ngaben kan, seperti itu. Jadinya kalau dipikir, kok orang India nggak pakai sajenan, orang Bali libet pakai sajenan. Nah, saya berpikir juga di situ. Kenapa saya kasta bawah, ksatria, bukan Brahmana. Di situ ada pendeta Hindu, Pak, pendetanya Pak. Nah, di situ ada pemujaan. Di pura besar itu bersama, di pura di rumah itu merajan namanya. Saya selalu bertanya, tengah malam bapak saya itu jam 2 selalu, kalau kita tuh sholat malam, kalau bapak saya tuh selalu sembahyang malam. Sembahyang itu Bapak Ibu kalau udah Islam jangan menyebut sembahyang, ya, menyembah ide Sang Yang Widi, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah pohon beringin tadi Bapak bilang ya, itu seni. Pohon beringin itu diselimutin pakai putih sama hitam. Putih itu suci, hitam itu melebur, hitam gelap. Jadi ada di situ ada. Ya kalau saya pribadi mengimplementasikan, mengasosiasikan bahwa, mohon maaf nih, agama Hindu itu menurut pribadi saya budi akal manusia. Kenapa budi akal manusia? Diakal-akalin gitu Bapak Ibu. Ya, coba menurut saya setan terbesar di dunia ini apa? Bapak Ibu tahu, pernah membaca setan terbesar di dunia? India, India, Bali, Cina, Korea. Ya. Kenapa banyak? Pertama tidak ada ajan. Dijemput setannya, dipakai sajenan, dipakai
potong ayam putih hitam disajikan di situ di depan rumah. Saya baru pulang dari Jakarta dulu, saja tuh terguling-guling, wah ini ada setan yang menjemput saya. Maka saya sendiri membaca ayat kursi sampai pagi lagi. Tengah malam saya di rumah saya di kampung. Rumah saya tidak pakai tidak pakai pagar karena blong begitu. Saya perhatikan, saya di situ di tengah ada tuyul 7 yang nginterin saya. Kakak saya berperang dengan saya begini, kamu pulang jangan pakai jilbab. Saya nggak suka. Waduh, nih kakak udah ketularan setan nih, masuk nih setan. Karena iya Bapak Ibu, setan itu jemput disembah. Setan itu tidak dijemput. Kalau Bapak Ibu ajan, pintu jangan dibuka. Karena itu apa? Mohon maaf, manusia yang sebelumnya tidak Islam itu masuk ke neraka, itu dia mau kembali. Itu yang saya baca, makanya saya masuk Islam. Itu kembali ke dunia. Saya minta taubat ya Allah, saya ingin mau berbuat baik ya Allah. Itu hidup sesudah mati, saya baca itu. Dia bertobat, makanya dia ada di pintu-pintu yang adem. Maka kalau ajan jangan buka pintu, itu disebut dengan setan tidak diundang. Tapi kalau di Bali itulah setan diundang, karena disiapkan sajenan. Saya setiap pulang ke Bali, kemarin pulang ke Bali karena ikut Pemnas, itu udah panas dingin, mohon maaf saya sakit seminggu lebih, saya rukyah sendiri itu. Nah, saya masuk Islam, ada orang yang menyirami dengan kembang. Saya nggak mau saya sirami dengan kembang, Bapak. Saya masuk ke Bogor, teman saya ada di Bogor. Buat apa bapaknya nyiramin saya dengan kembang? Nggak ada di kampung saya itu mandi dengan kembang gitu. Akhirnya saya nggak berteman, saya jauhin temannya, ini udah musyrik, saya pikir saya begitu. Setelah begitu, saya melihat di Salemba ya, Salemba Jakarta Pusat, orang meninggal. Ini ada sekian hari itu, sekian hari dan sekian hari sebagainya itu. Saya berpikir di kampung saya begini upacaranya. Orang meninggal ada 7 hari sampai 100 sekian hari diupacarakan. Saya nggak benar juga di hati saya. Nah, di Salemba di belakang rumah saya dulu, saya tidak bisa banyak surat yang saya baca, maka saya sering ke masjid daripada saya ngejinjing. Bapak tahu di situ ada, nah sajenan disinjing di kepala, jauh kan, ke pura jauh. Saya pikir ngapain masjid selangkah itu, kita nggak bisa melangkahkan ke masjid. Maka dari situ saya sering ke masjid. Rumah saya di Salemba dekat masjid, rumah saya di Cibubur juga dekat masjid, dekat kuburan juga. Jadi 2 dah tuh deh ya. Jadi antara rumah dekat masjid juga, alhamdulillah. Kenapa saya sering ke masjid? Pertama alasannya tidak banyak bisa baca surat-surat. Alasannya seperti itu. Saya kalau menghafal surat itu saya gedein, saya tulis, taruh di bawah. Lama-lama saya hafal. Nah, kenapa saya juga ke masjid? Memang saya pikir dulu saya ngejinjing sajenan. Kenapa masjid yang dekat ini saya tidak bisa gitu loh. Ke gunung sampai saya sembahyang itu, ya. Maka saya bisa. Maka begitu ke masjid adem rasanya Bapak. Ke gunung kayaknya carut-marut gitu loh. Tahu nggak carut? Kayak benang kusut Bapak Ibu. Puasa 24 jam Bapak Ibu. Namanya nyepi. Ya. Luar biasa perjuangannya seperti itu. Tapi sholat di puro tengah malam itu luar biasa. Setannya datang bener. Iya. Saya dikasih keris, dikasih apa lagi tuh Bapak saya ya? Dikasih itu sama setannya. Saya nggak tahu, ada aja di depan saya gitu. Bapak saya rajin luar biasa sembahyang malamnya. Nah, begitu ceritanya. Kenapa saya masuk di Muhammadiyah? Saya tidak ngerti Muhammadiyah. Tuhan dia dulu ya, telah melangkahkan saya, kaki saya membeli obat. Saya tinggal di Cempaka Putih. Di Cempaka Putih, kakak saya buka klinik kecil-kecilan, bidan, melahirkan. Tugas saya membeli obat di Titi Murni, ya.
Nah di seberangnya itu ada Muhammadiyah, saya nggak ngerti itu Muhammadiyah, yang penting sekolah Islam aja, nggak swasta. Saya didaftarin di itu, udah selesai saya masuk koad, sudah keluar dari situ kakak saya mendaftarkan di UNJ, tapi saya sendiri daftar di Muhammadiyah. Saya nggak ngerti Muhammadiyah, tapi saya ke situ bengongnya gini, azan. Orang di sini sembahyang sholatnya berwudu bersih banget gitu. Kok saya jinjing itu gitu kemana-mana gitu. Saya mikir di situ, bagaimana orang nanti setelah mati gitu, Pak, yang tadi bakar mayat Pak, ya, ngaben Pak. Nah sebelumnya, nah itu, nah saya pikir begini, saya orang Hindu masih itu, ya, kalau saya terus seperti ini ngambang hidup saya. Saya masuk aja deh Muhammadiyah ini, murah lagi. Waktu murah murah banget bener. Sudah kuliah saya masih diterima aja. Apa yang saya ambil? Sejarah D3. Ya. Orang berlomba-lomba nyari dunia. Kenapa nggak ekonomi? Keluarga saya banyak ekonomi memang. Ya, apa itu sejarah? Belajar masa lalu. Nggak penting belajar masa lalu, kan tahu sejarah masa lalu. Ya, masa kini pembaruan nggak ada. Aduh, orang Bali itu nggak boleh belajar sejarah sedikit. Mau ngajar apa? Ngajar sejarah di SD nggak ada sejarah. Kakak saya udah mantengin tuh PGSD. Ya, nggak apa-apa di Muhammadiyah kan cuman belajar doang. Kita nggak cari agamanya, belajar doang. Saya bilang gitu. Ya udah lanjutlah. Kakak saya agak streng karena dia angkatan darat. Nah setelah berlanjut kuliah, di situ saya bengong setiap maghrib, saya bengong lihat orang berwudu di depan Masjid Muhammadiyah Kramat, Salemba. Setelah itu saya masuk ke perpustakaan, baca-baca buku silsilah agama Islam, silsilah Nabi dan sebagainya. Semakin saya membaca, hati saya semakin bergetar. Nah begitu saya sembahyang malam, ini lanjut cerita ya Pak, terlalu panjang, nanti cerita saya panjang banget ya. Kakak saya yang pertama itu rajin juga sholat malam, sembahyang malamnya, pakai dupa Bapak Ibu, pakai dupa, tahu kan dupa? Ya, sama mungkin karena orang Buddha ya Pak ya, pakai dupa. Nah, kakak saya sembahyang di depan. Ya Tuhan, saya masih bingung, belum menemukan. Saya nanya ke sini, nggak ada yang jawab saya. Saya nanya ke sini, nggak ada jawab saya. Berikan saya yang terbaik ya Tuhan. Hidup matiku Engkau yang menciptakan. Otak saya ini siapa, kok saya bisa cerdas gitu loh. Itu yang pertanyaan saya. Saya bertanya kepada Tuhan saja. Saya diajakin sembahyang sama kakak saya, berikan saya petunjuk. Saya paksa Tuhan saya, berikan saya petunjuk. Saya nggak mau galau seperti ini. Bukannya galau bahasanya ya, bingung ya. Setiap Sabtu Minggu saya ke Ramangun. Ramangun itu ngajar nari ya, ngajar nari Bali dan sebagainya. Tapi begitu saya meyakinkan itu, tari Bali saya tinggalkan semua, saya tinggalkan. Saya aktif di saya aktif di Pemuda Islam ya. Terus saya aktif membaca, saya aktif setiap aktif itu saya bilang bikin tugas dengan teman. Padahal saya nggak mau ke Ramangun lagi gitu maksud saya. Nah, berlanjut seperti itu, tengah malam itu kakak saya di depan saya minta diajarin sholat. Tadinya memang praktek sholat, waktu itu saya udah kuliah, praktek sholat waktu itu di kampus. Guru saya, dosen saya itu waktu itu Pak Jamasari ya, praktek sholat saya. Nah, saya dipikir saya mimpi praktek sholat itu, kok kakak saya masih begini di depan. Lah, salah saya. Waduh, saya kok begini-begini tadi gitu. Maksudnya apa ya? Saya bengong aja Bapak Ibu. Saya yakin Tuhan, Engkau tadi berikan petunjuk saya ngomong biasa. Kalau memang ini petunjuknya, hari ini dan seterusnya saya akan melakukan apa gerakan tadi itu. Saya nggak ngerti ya. Udah besoknya kayaknya udah full deh, saya kesono condongnya sholat itu. Saya nggak ngerti sholat juga ya. Pokoknya ikutin, maka dari itu saya sering aja ke masjid. Masjid mana saya ini, karena ngikutin
surat-suratnya itu saya nggak hafal gitu loh. Awalnya dari situ, karena di Cempaka Putih itu rumah saya, di sini rumah, di sana masjid juga, deket banget. Begitu saya jam 4 bangun nyapu got sampai ujung, saya masuk ke masjid karena nggak punya mukena juga waktu itu, ya. Mukena nggak punya di rumah, apalagi sejadah, anjing ada di rumah, kan nggak boleh. Ya gitu. Nah, ngumpet-ngumpet saya sholat. Saya mikir, gimana sholat duhur dan asar ini di rumah, bingung saya. Kakak ada, kakak ipar, kakak saya nggak ada. Nah, saya mikir, fotokopi ijazah SMA saya ke depan. Ketemu Pak Putu namanya dari Surabaya. Ngomong Bali dia, kerja sama Bapak. Ngomong gitu, kamu dari mana? Dia tahu dia seorang Bali, kerja dengan Bapak. Kerja apaan Pak? Bapak kerja di pabrik sini. Ya boleh Pak. Saya jurusnya sejarah loh Pak, nggak ekonomi. nggak masa kini jurusan saya nggak tahu apa-apa. Ya udah nanti belajar. Itu perjalanan Allah. Karena sumpah saya kepada Allah gini, ya Tuhan, saya ini sudah bercebur basah, mohon petunjukmu. Kun payakun, saya bilang gitu. Kun payakun itu dari mana dapatnya? Saya nguping itu Pak. Nggak ngerti kun payakun itu apa, ya. Terus satu lagi saya dengar lagi ceramah di masjid, kalau orang hijrah itu mendingan keluar dari pulaumu biar aman, katanya gitu. Oh iya bener juga, masa saya nggak pulang-pulang? Saya pikir begitu. Saya masih ada orang tua waktu itu, saya pulang setahun sekali. Yang singkat kata, yang saya takutkan reinkarnasi Pak. Yang saya takutkan, Hindu itu adalah reinkarnasinya, bukan manusianya. Yang saya takutkan, reinkarnasi itu hidup setelah mati. Jadi roh kakek saya katanya numitis ke badan saya. Bagaimana mengeluarkan itu? Saya ruqyah sendiri, ya. Jadi mengeluarkan itu luar biasa. Keluarnya itu di Arab Pak. Saya haji tahun 2010, umrah udah 2 kali, yang kedua kalinya keluar. Mohon maaf nih, keluarnya hitam. Begitu saya puterin air jam-jamnya 7 kali, ini saya membuang roh-roh jahat saya yang waktu saya masih Hindu. Saya buang, saya ke kamar mandi, hitam itu keluar, kayaknya badan saya itu ringan banget. Luar biasa ringannya. Apa Pak pengaruhnya? Emosionalnya tinggi Pak. Emosional tinggi, sakit-sakitan sering, tapi sakitnya nggak pernah jelas. Dokter juga bilang sakitnya nggak jelas, ya. Sakitnya nggak jelas, benar, pindah sana pindah sini, pusingnya nggak karuan-karuan gitu. Akhirnya saya berupaya, hanya Engkau yang membersihkan roh-roh jahat saya yang ada di badan saya. Nah, itu yang saya perangi, bukan manusia Pak, bukan manusia. Maka kalau ada orang Hindu masuk Islam, di keluarga saya masuk Islam 5 ya Pak. Ponakan saya, kakak saya, yang masih hidup saya saja sendiri. Karena itu tadi, dia balik ke Bali, nggak hijrah, kan kata itu kalimat, walaupun kalimat ceramah itu segaris 2 baris, saya catat, saya amalkan. Hijrah kamu, keluar kamu dari Bali, misalnya nyebrang dari seberang lautan, maka kelima hanya saya yang masih hidup, ya. Jadi semua itu apa dia dapat hidayahnya? Itu adalah semua membaca buku hidup setelah mati. Hidup setelah mati. Jadi hidup setelah mati Islam dengan hidup setelah mati Hindu, di situ ada Pak. Nah, ini yang membuat saya takut Pak. Ini yang membuat saya takut. 8 tahapan yang kita harus hadapi. Tapi itu benar, hidupnya di sana. Kalau saya walse Hindu, dibakar dulu, dikremesi dulu, abunya dibuang, udah gitu disembah, numitis kembali. Lahir, hidup, mati, kayak benang kusut. Tapi kalau ini kan jelas, ya. Jadi Allah masih luar biasa ampunannya. Kita tuh salah
ada ampunan. Ya, Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah. Ya, saya masih ingat. Ya, jadi ya Allah, kalau kita salah Allah masih mengampuni, tapi kalau saya puasa 24 jam nggak ada apa-apanya itu Pak. Ya, nah itu. Jadi beda doa saya waktu Hindu dengan waktu Islam. Islam itu sejuknya luar biasa. Begitu diniatkan saja Allah langsung ada. Gitu loh, maksudnya bukan langsung Allahnya ada, tapi kenyataannya gitu. Ya, mohon maaf saya hijrah itu dari rok pendek tidak berjilbab. Alhamdulillah sekarang Allah sudah ngasih semuanya. Kun fayakun. Ya. Alhamdulillah itu ceritanya. Pencerahan di UHAMKA itu luar biasa di Muhammadiyah bagi saya. Itu tadi beberapa kesamaan upacara-upacara masih Hindu terbesar di Jawa lari ke Bali. Di implementasinya Islam, tapi di upacaranya masih yang saya perhatikan. Ya, jadi ada orang bunting 7 bulan. Kenapa enggak ibunya menumbuhkan SDM yang unggul? Itu diupacarain. Salah itu. Ya. Terus berikutnya meninggal, ya. Bingung. Bingungnya Yasinnya itu enggak pernah putus-putus. Tadi pagi saya mengantar orang meninggal sebelah rumah saya. Ayo Mas Yasin. Membaca itu selagi hidup, bukan sekarang. Iya enggak Bapak Ibu? Benar enggak salah omongan saya? Takut salah saya. Ya. Terus ya, saya udah dikasih waktu 3 menit. Ya. Sebenarnya masih banyak ini saya omongin. Nah, baik Bapak Ibu, pencerahan di Muhammadiyah saya berterima kasih banyak kepada Bapak yang paling atas sekali sampai yang jajarannya yang di lingkungan Muhammadiyah itu kekeluargaannya luar biasa. Ya, saya berterima kasih dapat diterima sampai sekarang. Saya jadi dosen tetap dan saya diamanahkan sebagai ketua pusat kewirausahaan ya di UHAMKA. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya promosi dikit boleh ya. Buku saya di Gramedia sudah ada, kewirausahaan untuk perguruan tinggi, dan buku yang baru terbit yang akan itu saya mengenalkan buku di SD. Di SD itu belum ada kewirausahaan. Alhamdulillah mungkin minggu depan saya dipanggil ujian tertutup S3-nya di UNJ. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mendengarkan. Jangan dilihat siapa yang ngomongnya, tapi alhamdulillah isinya. Saya berterima kasih sekali. Saya dapat belajar di Muhammadiyah ini mulai dari pencerahan itu luar biasa, dari berwudu bersih. Dulu saya hitam loh Bapak Ibu, gelap. Saya bingung juga kok bersih kulit saya gitu loh. Ya, saya nggak ngerti. Ya orang bilang kok bule ya, ya sampai cucu saya juga bule gitu loh. Saya udah punya cucu 1. Ya, nah itu kalau Bapak Ibu memang apa namanya ingin sesuatu, saya berangkat haji itu tidak punya uang loh Bapak Ibu. Jangan mikir berangkat haji itu harus mampu uang. Saya nggak punya uang, nggak punya rumah. Ya, itu rumah dulu rumah mertua saya di Salemba. Ya, apa yang saya selalu ucapkan? Lebaik Allahumma lebaik. Ya Allah panggillah saya. Naik pesawat Emirat Arab, menginap di hotel Jam-Jam, dan kembali lagi saya berkumpul dengan keluarga saya. Alhamdulillah 3 kali saya berangkat.